resikonya turun apa enggak. Kalau misalnya adanya SOP itu resikonya belum turun, berarti SOP-nya itu belum efektif. Berarti Bapak Ibu nanti harus bikin sesuatu yang baru tuh supaya resikonya di bawah selera resiko. Nah, teorinya kan gitu. Makanya ini kita ada namanya existing control. Kira-kira pengendalian kita yang sekarang itu sudah efektif apa belum sih? Kalau belum ya harus kita tingkatkan lagi. Kayak gitu. Terus ke arah kanan tadinya skornya 13, ada existing control jadi 11, ya kan? Terus eh, RTP nggak bikin ya? Ya lihat tuh Pak, Mana? yang existing control itu apakah Iya. itu masuk bentuk peraturannya dimasukkan di sana atau masukkan di sini atau dengan yang tadi yang harus diminta tanggal apa itu aturan peraturan itu. Di sini Pak, di bentuk pengendalian. Jadi kan dibentuk Iya, pengendalian ya. diuraikan Pak. Misalnya ada berapa? Ada 5, tulis lima-limanya di situ. Jadi nggak perlu, cukup yang pertama itu dijelaskan ada terus dijelaskan peraturan di bentuk pengendalian Iya ada. Pak, dijabarkan di sini di bentuk pengendaliannya. Nggak harus SOP. Iya. Iya. Nggak harus itu. Iya. Pengendalian bisa macam-macam, bisa misalnya Bapak punya aplikasi, ya kan? Atau Bapak bisa misalnya kami sudah menggunakan monitoring pakai Excel, misalnya kayak gitu. Pokoknya semua bentuk pengendalian yang Bapak lakukan itu masukin aja. Kalau di tempat kami kan, Pak, saya nggak punya duit misalnya bikin aplikasi, tapi kami misalnya bikin monitoring pakai Excel, misalnya yang sudah terbit, yang belum terbit kan ada warna-warnanya. Ya nggak apa-apa, itu salah satu bentuk pengendalian kayak gitu. Pokoknya. Atau misalnya pakai SOP, atau misalnya, Pak, bentuk pengendalian kami misalnya terkait kalau kami di BPKP kan namanya ada doa bersama setiap setiap pagi, pagi Senin pagi, atau misalnya apel. Pak, ketika ada resiko fraud, ya kan terkait integritas, pimpinan itu dalam apel itu selalu memberikan arahan dan mewanti-wanti para pegawainya agar tidak melakukan korupsi. Nah, itu kan salah satu bentuk pengendalian. Nah, dilakukan setiap apel ada arahan dari pimpinan kayak gitu. Pokoknya semua bentuk pengendalian itu masukin aja di situ. Nah, kalau misalnya kan kita akan menilai nih, apakah pengendaliannya itu efektif apa enggak, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini kalau RCA-nya mau ditulis satu-satu apa gimana, Mas? Pokoknya cuma kan. Kalau bisa, kayak misalnya dua dua RCA, ada dua kegiatan pengendalian yang berbeda, ya, bisa mau Hmm, yang penjelasan lagi dari awal. iya. Terus nanti di RCA-nya itu Bapak Ibu uraikan tuh kira-kira akar penyebab dari resiko itu apa, ya kan? Misalnya keterbatasan SDM. Misalnya diuraikan aja atau lemahnya koordinasi seperti itu. Ini satu ya sebenarnya RCA-nya ya. Dua. Dua ya. Sebenarnya kan dua ya. Keterbatasan SDM itu main. Lemahnya koordinasi itu metode, ya kan? Ya kan? Kok kayak gini Bapak Ibu lihat nih. Kan ada dua nih, keterbatasan SDM itu faktornya main, lemahnya koordinasi bisa karena metode, bisa karena duitnya nggak ada, ya kan? Harusnya kami koordinasi nggak by Zoom tuh Pak, ya kan? Kami langsung monitoring ke sana. Ada efisiensi, bisa kayak gitu. Terus sebelah kanannya lagi, mana? Nah, ya harusnya dipisah aja, beda bawahnya aja. Karena gini Bapak Ibu, karena kalau misalnya setiap RCA itu nanti kita harus bikin RTP-nya. Kalau misalnya di atas selera resiko ya.
Misalnya di sini kan, misalnya dia di atas selera resiko. Ketika dia di atas selera resiko, berarti kan ada dua penyebab nih. Apa gunanya pengendalian? Pengendalian itu gunanya itu untuk meminimalisir penyebab, ya kan, agar penyebabnya itu bisa kita turunkan. Nah, ketika ada dua penyebab, minimal nanti akan ada dua RTP pengendalian. Dua penyebab bisa juga dilakukan satu pengendalian. Makanya nanti kalau misalnya dua penyebab pengendaliannya sama, nanti di copy paste aja. Ya, misalnya eh, ada penyebab, misalnya satunya itu keterlambatan kompilasi. Yang kedua misalnya eh, minimnya jumlah SDM. Nah, dengan ada dua penyebab itu, Bapak Ibu bikin satu aplikasi. Nah, dengan aplikasi itu misalnya dengan orang yang sedikit nggak apa-apa Pak, nggak ngaruh Pak, karena aplikasi bisa memangkas SDM misalnya kayak gitu. Terus dengan adanya aplikasi eh, untuk monitoringnya itu agar lebih gampang Pak. Nah, kalau misalnya dua penyebab satu RTP, nanti Bapak Ibu copy paste aja RTP-nya. RTP yang satu aplikasi buat RTP satu, aplikasi buat RTP yang dua, kayak gitu. Jadi nanti memudahkan buat penginputan Pak nanti. Penginputan di aplikasi. Gitu Pak. Ya. Jadi alternatifnya itu minimal kita harus membuat aplikasi itu ya untuk mengurangi ini ya, keterbatasan Iya, misalnya, iya misalnya, misalkan ya contohnya saya. Untuk yang monitoring nanti nggak usah diisi aja Bapak Ibu ya, karena itu kan nanti pas pelaksanaan. Ini kan kita baru merencanakan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu targetnya TW2, terus nanti dilaksanakannya misalnya TW3, nah berarti kan terlambat. Kalau terlambat apa sih hambatannya? Misalnya kayak gitu. Baru kita isi. Tapi kalau misalnya sekarang kan kita baru masih target pelaksanaan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu bisa juga make form resiko tahun lalu. Nah, form resiko tahun lalu, kalau menurut Bapak Ibu, kalau misalnya dia sudah sesuai dengan proses bisnis, itu bisa Bapak Ibu pakai. Tapi kalau misalnya Pak, form tahun lalunya misalnya kurang detail, nah bisa Bapak Ibu edit-edit nah sesuai dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih, kegiatan satu itu resikonya itu nggak atas kegiatan itu. Atas kegiatan satu itu prosesnya apa aja. Kayak misal saya penugasan di IPDN ini. Kan prosesnya banyak tuh. Dari mulai pembuatan ST, ya kan, pelaksanaan ngajar. Terus ketiga, saya bikin pelaporan. Dari satu kegiatan ngajar, saya ada 3 tahap nih. 3 tahap proses. Nah, masing tiga tahap proses itu kan ada resikonya. Bikin ST saya ada resikonya, ngajar di sini saya ada resikonya, bikin laporan ada resikonya juga kan, keterlambatan laporan, ya kan, atau apa. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti yang disebut dengan proses bisnis bukan langsung mengacu kepada kegiatannya, tapi apa breakdown dari kegiatan itu, tahapan-tahapannya itu ngapain aja, ya kan? Makanya ketika misalnya Bapak Ibu misalnya bikin laporan kinerja. Bikin laporan kinerja kan nggak ujuk-ujuk laporan kinerja kan. Kita misalnya bikin SK timnya, kita rapat koordinasinya, ya kan? Kita kompilasinya, pengumpulan datanya, terus terakhir kita membuat laporannya. Itu kan ada beberapa tahapan. Nah, beberapa tahapannya itu yang kita bikin resikonya. Kayak gitu. Itu namanya resiko berdasarkan proses bisnis per kegiatannya kayak gitu. Makanya kalau misal satu kegiatan, Pak, satu kegiatan bisa 5 resiko gak bisa. Kalau tahapannya banyak, ya seperti itu. Kayak gitu. Makanya disebut resiko nggak boleh negasi dari tujuan. Kalau tujuannya misalnya di kegiatannya itu tepat waktunya pengiriman laporan, resikonya nggak boleh tidak tepat waktu.
Karena apa? Tidak tepat waktu itu nggak menggambarkan proses kegiatannya seperti itu Bapak Ibu. Terus coba salah satu contoh yang ada resiko fraudnya tadi ada. Aku lihat di mana ya? Ini sambil kita bahas, sambil Bapak Ibu bikin ya Bapak Ibu ya. Tadi di mana aku lihat ya? Nah, ini yang sumber nih. Misalnya resiko 7, markup harga bukti transport lokal dan penginapan perjalanan dinas. Nah, ada Pak markup Pak. Astagfirullahaladzim. Bukan, bukan gitu. Nah, kalau yang tadi, yang kemarin saya bilang nih, ini sambil sambil ya Bapak Ibu ya, sambil kita bahas, sambil Bapak Ibu ngerjain. Nah, kalau fraud itu harus ada dua unsur. Fraud itu kemarin harus ada dua unsur. Pertama, dua oknum yang terlibat, ya kan? Siapa dengan siapa, ya kan? Kemarin saya ngomong gitu kan, ya? Dua oknum yang terlibat, siapa dengan siapa. Yang keduanya adalah modusnya apa. Nah, di sini modusnya ada nih. Modusnya kalau markup itu kayak beli ya, istilahnya ya, naikin harga. Iya. Tapi orangnya itu siapa dengan siapanya belum terlihat nih, ya kan? Modusnya udah ada, orangnya pihaknya, tinggal diedit aja Mas, nggak apa-apa, ya kan? Siapa dengan siapa, misalnya antara yang melakukan perjalanan dinas dengan pengelola hotel, adanya perbuatan eh, markup harga antara siapa dengan siapa kayak gitu. Markup ini. Namanya Pihaknya aja Pak, pihak antara antara. antara ya, kalau nama nggak usah. Iya, makanya Iya, antara misalnya ia melakukan perjalanan dinas dengan pengelola hotel, misalnya kayak gitu. Wah, dia orang situ, Pak. Misalnya udah saudara, gampang lah cincai. Nah, antara siapa dengan siapa, kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi kalau operasional gampang lah, ya kan? Operasional itu kegiatan Bapak Ibu sehari-hari. Kalau kemitraan, stakeholder. Bapak Ibu sering berhubungan siapa dengan siapa kan? Bapak Ibu tahu kan, ya kan? Ketika Bapak Ibu berhubungan dengan lembaga lain, Bapak Ibu kan tahu, wah, ini lembaganya lambat nih, ya kan? Koordinasinya susah, misalnya diajak rapat nggak pernah mau. Nah, diajak rapat nggak pernah mau itu kan salah satu resiko tuh Bapak Ibu, misalnya. Terus, pokoknya Bapak Ibu harus menginventarisir, misalnya. Bapak Ibu harus tahu nih, misalnya mitra Bapak Ibu siapa aja. Kan saya cuman mewajibkan satu nih. Misalnya Bapak Ibu, oh mitra saya banyak ya, masukin aja semuanya. Tapi saya mewajibkan satu. Cari aja yang satu yang sering Bapak Ibu komunikasi dengan mitra tersebut. Terus kalau misalnya resiko fraud, saya ulangi lagi. Kalau resiko fraud, Bapak Ibu lihat di kegiatan Bapak Ibu mana yang paling berpeluang terjadinya resiko fraud. Ya kan? Pak, saya bingung Pak. Berpikirlah seperti penjahat. Ya kan? Ketika Bapak Ibu ada niat jahat, ada mens rea, kira-kira Bapak Ibu akan memanfaatkan celah mana? Ya kan? Banyak tuh. Berpikirlah sebagai frauder. Ketika Bapak Ibu bikin resiko fraud, kira-kira ketika Bapak Ibu jadi penjahat, ada di kegiatan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu akan melakukan apa? Nah, itulah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung, pola pikirnya seperti itu ketika bikin resiko. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu sekilas ya terkait pembahasan kita. Mungkin bisa dilanjutkan ya. Lebih cepat, ikan sepat, ikan gabus, ikan apa? Ikan lele. Nah, lebih cepat, lebih bagus, le. tidak bertele-tele. Nih, Ayo Bapak Ibu semangat ya Bapak Ibu ya. Setelah ini, setelah pulang dari sini, hari Kamis saya ke Bagren. Saya udah ditagih sama Bagren nih. Saya udah di WA sama
eh, Mbak Rana dan Pak Deki